Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat rahimakumullah, selayaknya lah kita selaku hamba Allah, pertama dan utama, mari kita memperbanyak syukur kita atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang cukup banyak, nikmat yang cukup besar, dan nikmat tersebut tidak bisa kita hitung satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan nikmat tersebut dikembalikan kepadanya. Hanya yang diinginkan oleh Allah adalah la'allakum tattaqun, takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rasa takwa kita pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan sehat walafiat, yaitu melaksanakan suatu kewajiban kita mendengarkan khutbah Jumat sekaligus melaksanakan sholat Jumat secara berjemaah. Salawat dan salam atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat rahimakumullah, saya kembali selaku khotib mengajak, menghimbau dan mengingatkan, khususnya saya pribadi, umumnya kepada saudara-saudara sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benar bertakwa. Dalam arti melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita tinggalkan. Begitupun sebaliknya, sekecil apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita kerjakan. Kalau kita ingin termasuk salah satu umat yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah pada siang hari ini adalah salah satu kunci takwa kita kepada Allah adalah memelihara hati kita masing-masing. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada semua manusia, semua umatnya, yaitu mempunyai hati masing-masing. Akan tetapi ada manusia yang mempunyai hatinya keras seperti batu. Ada juga manusia yang mempunyai hatinya seperti hati setan. Dan ada juga manusia mempunyai hati seperti hatinya selembut salju. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati manusia yang seperti batu adalah mereka tidak menginginkan nasihat-nasihat yang baik-baik datangnya terhadap seperti ustadz-ustadz atau seperti saudara-saudaranya. Mereka tidak menginginkan, yang inginkan adalah dialah yang paling benar. Walaupun dia salah, walaupun sifatnya tidak benar, tapi dia selalu menganggap dirinya benar. Inilah manusia yang hatinya seperti batu, keras hatinya, tidak akan bisa dilunakkan. Saudara-saudaraku, lalu yang kedua, hati manusia seperti setan. Di dalam hati manusia, mereka mempunyai hati suuzon di dalam hatinya, dengki, iri, dan
tamak, serta yang lain-lainnya. Inilah manusia seperti setan. Kalau setan mempunyai sifat, setiap manusia itu senang, dia merasa susah. Begitupun manusia susah, dia merasa senang. Inilah sifat setan. Kalau kita sebagai manusia melakukan seperti setan tersebut, tetangga kita membeli harta, membeli mobil, membeli motor dan sebagainya, dia susah bukan main. Kemudian tetangganya susah, dia senang bukan main. Inilah sifat manusia seperti setan. Saudara-saudaraku, yang ketiga, manusia mempunyai hati lembut seperti salju. Inilah yang kita harapkan bersama, saudara-saudaraku. Mari kita sama-sama mempunyai hati seperti selembut salju. Kita menerima apa-apa yang dinasihati oleh orang-orang kita yang lebih tua dari kita, apalagi nasihat yang dilakukan oleh ustadz atau ustazah yang lainnya. Inilah yang kita harapkan, saudara-saudaraku. Semoga apa yang kita lakukan, walaupun kita mempunyai harta sebanyak-banyak mungkin, kita tetap dermawan, kita tetap melakukan sedekah. Walaupun kita pangkatnya, jabatannya lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi, karena hatinya seperti selembut salju, dia selalu mengayomi sesamanya. Dia selalu bijaksana, dia selalu memutuskan keputusan yang baik. Dan walaupun dianya mempunyai ilmu yang tinggi, tapi dia tetap merendah. Dan dia tetap bahwa dia ada yang lebih tinggi darinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana caranya kita menjadikan hati kita selembut salju, agar kita tidak terpengaruh dua hati yang pertama hati seperti batu, kedua hati seperti setan? Maka mari kita yang pertama banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Karena kalau kita beristighfar, insya-Allah hati kita tidak akan melakukannya perbuatan yang terkeji dan mungkar. Dan tidak akan kita seuzon terhadap sesama. Dan tidak akan kita mempunyai iri hati, dengki, tamak dan rakus, menzolimi sesama. Kalau kita melakukan istighfar sebanyak-banyak mungkin. Saudara-saudara, mudah-mudahan kita dengan istighfar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebelum kita lakukan perbuatan dari hati kita ingin menyelakakan seseorang, kita sudah beristighfar, insya Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Saudara-saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita sama-sama menanamkan hati kita dengan memperbanyak syukur kepada Allah, syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, nikmat yang kuberikan, kesehatan kuberikan, jabatan kuberikan, harta dan kedudukan kuberikan, akan kutambah lebih banyak lagi. Wa la in kafartum, barang siapa tidak mau bersyukur, kata Allah, tunggu, kata Allah, inna azabi lasadid, azabku sangatlah pedih. Maka dari itu, saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
banyaklah kita bersyukur. Rezeki yang kita dapatkan sedikit, tetap kita bersyukur. Rezeki yang kita dapatkan banyak, tetap kita bersyukur. Bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi kita memperbanyak berbagi dengan sesama kita. Infak dan sedekah. Jadikan harta yang kita dapatkan, gaji yang kita dapatkan, itu menjadi jaminan kita untuk di akhirat nanti. Simpanan kita. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, Masya Allah, saudara-saudaraku, dengan sekejap Allah tarik nikmatnya, tarik rezekinya oleh Allah. Itulah azab Allah. Tidak sedikit manusia di PHK, tidak sedikit manusia stroke, tidak sedikit manusia tabrakan, tidak sedikit manusia yang lain-lainnya diambil oleh Allah nikmatnya. Kenapa? Karena tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, saudara-saudaraku. Yang ketiga, agar hati kita seperti hati selembut salju, mari kita memperbanyak sabar segala menghadapi kehidupan yang kita alami. Kadang-kadang kita dapat musibah, kadang-kadang kita dapat kesenangan, tetap kita sabar. Apapun yang diberikan oleh Allah, penyakit, segala sesuatu yang Allah berikan, ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah, siapa yang sabar, itulah hambaku, umatku. Aku akan sayang kepadanya. Berarti kita manusia kalau kita sabar, dikasih, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan menjadi lembut seperti salju. Tapi sebaliknya, kalau kita mudah emosi, kita mudah marah, mudah tersinggung, perkataan orang melihat kita tersinggung, orang berkata kita tersinggung dengan dia perkataannya, maka ini kata Allah bukan umatku, ini seperti setan, pengikut setan. Ini orang yang tidak sabar menghadapi ujian dan menghadapi segala-galanya. Saudara-saudaraku, ma'al muslimin rahimakumullah, mari kita tanamkanlah di hati kita kesabaran kita masing-masing. Mungkin saja di dalam rumah tangga kita, terhadap istri-istri kita, terhadap anak-anak kita, terhadap cucu-cucu kita, mungkin banyak sekali godaan-godaan dari mereka. Maka daripada itu, bersabarlah kita menghadapinya. Maka kalau kita sabar, kita sebagai orang yang disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, yang kelima, mari kita banyak-banyak bersilaturahim, bersilaturahmi. Ma min muslimainin yaltaqiyan fa yatasafahan illa rufiya lahuma ayyatafarraqa. Kata Nabi, barang siapa selalu bersilaturahmi, lalu dia bersalaman satu sama lain, saling memaafkan, sebelum tangan keduanya berpisah, kata Rasulullah, Allah akan ampunkan keduanya dosa-dosanya tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Saudara-saudaraku, janganlah kita menolak orang yang minta maaf. Walaupun kita derajat kita tinggi, pangkat kita tinggi, kedudukan kita tinggi, harta kita melimpah, jangan kita menolak orang yang mengulurkan tangan untuk bersalaman kepada kita. Karena semua harta yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, itu hanya titipan Allah semata. Jangan merasa kita bangga dengan semuanya itu, lalu kita menghindarkan uluran tangan orang yang minta bersalaman kepada kita dan meminta maaf kepada kita. Inilah manusia yang seperti setan, tidak mau merasa bangga hatinya.
Padahal saudara-saudaraku, harta tidak akan ikut ke dalam kuburan nantinya. Jabatan pun hilang dengan seketika kalau kita sudah menjadi almarhum. Tidak ada yang kita sombongkan, tidak ada yang kita banggakan. Sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sama. Tidak ada yang beda, saudara-saudaraku. Walaupun kita kepala bagian, walaupun kita manajer, walaupun kita direktur, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan keimanan kita masing-masing. Saudara-saudaraku, itu yang 5 ini harus kita jalankan agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, siapa yang bertakwa kepadaku, maka akan kumudahkan segala urusannya. Apapun masalahnya, apapun masalah kita, apapun kendala kita akan dimudahkan oleh Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki kepada kita dari arah mana saja yang harus kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari saudara-saudaraku, yang 5 ini mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus merenungkan bahwa kita ini manusia yang tiada daya dan upaya. Hanya Allah lah yang harus kita menjadikan segala sesuatu, memohon, meminta, dan bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita segala kehilapan, kesalahan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita, sekecil apapun amal ibadah kita, diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal zikril hakim. Aku rabbil walhamdu wa anta khairur rahimin.